Berita malam ini kita akan bahas soal Jakarta, kota megapolitan yang selalu menawarkan peluang. Setiap tahun ribuan orang datang dari daerah membawa harapan, mengadu nasib memperbaiki kehidupan. Orang terus bertambah, terus menetap di ibu kota, tapi lupa kalau Jakarta ada syaratnya. Syaratnya, silakan aja kerja jungkir balik asal kalau meninggal jenazahnya dibawa mudik. Akibatnya setiap tahun Jakarta menanggung paradoks. Siap menerima orang yang datang untuk hidup tapi menolak mereka ketika sudah meninggal. Jakarta memang keras, Bung. Pas hidup cari kerja rebutan. Cari kontrakan juga rebutan. Nggak dapat kontrakan numpang. Pas meninggal cari kuburan rebutan. Nggak dapat kuburan numpang. Nggak ada keluarga buat tumpang makam, balik lagi ke kampung halaman. Pas hidup bisa sewa tempat, tapi kerja terus. Jarang istirahat. Giliran mau istirahat selamanya nggak ada tempatnya. Jadi begini ceritanya begini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada akhir Oktober lalu mengakui ketersediaan lahan taman pemakaman umum atau TPU di ibu kota semakin langka. Dan mendesak untuk segera dicarikan solusi agar membuka TPU-TPU baru. Bayangin cari lahan permakaman udah kayak cari gebetan setia. Susah, langka, dan hampir punah. Dikasih yang sabar, malah suka sama yang barbar. Dikasih yang loyal, malah sukanya sama yang tukang gombal. Gombalannya juga absurd banget ya. Sudah ketemukan danau terluas di hidup ini. Luar biasa ya. Sudah ketemukan danau terluas di hidup ini. Yaitu danau How to Stop Thinking of You. Balik lagi Pramono bilang sekarang Pemprov DKI mau memanfaatkan lahan bekas makam COVID-19 di TPU Rorotan Jakarta Utara dan TPU Tegal Alur Jakarta Barat. Katanya dua area itu berpotensi jadi lahan pemakaman baru. Soalnya sebagian besar jenazah COVID-19 waktu itu dimakamkan tanpa ahli waris yang jelas. Jadi ibaratnya ada lahan, udah ada penghuni. Tapi nggak ada surat-surat. Bisa dibalik nama siapa aja. Misalnya nih nama lo Budi. Balik nama jadi hidup. Balik namanya gitu. Jadi Budinya mati apa hidup? Misalnya nama lo Keisa. Balik nama jadi Asyik. Senada dengan Pramono, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan atau Kepala Distamhut DKI Jakarta Fajar Sauri bilang bahwa identifikasi Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah fokus pada TPU Tegal Alur di Jakbar sebagai lahan permakaman baru. Dengan luas mencapai 66 hektar diharapkan TPU Tegal Alur bisa menjadi solusi atas krisis lahan permakaman di ibu kota. 66 hektar kalau dijadiin mall bisa jadi mall terbesar di Jakarta. Tapi kalau dijadiin makam jadi cuma sekitar 200 ribuan lebih liang lahat. Atau sekitar separuh jumlah warga Cengkareng. Kalau di pre-sale langsung sold out itu. Pasti. Tapi Fajar juga nggak menampik kalau banyak tantangan untuk membuka lahan pemakaman baru di Jakarta, terutama banyaknya alasan penolakan dari warga sekitar. Iya, benar. Pertama, ada yang merasa serem kalau rumahnya dekat kuburan. Pasti. Ya wajar sih takut ya. Lo lebih takut rumah dekat kuburan apa rumah dekat mantan? Iya. Sama aja ya. Iya. Rumah dekat kuburan itu memang kayak takut ketemu mantan di kondangan. Sebenarnya sih aman tapi banyak kenangan.
Foto bisa dihapus. Kata-kata di WA bisa dihapus. Tapi kata-kata lampunya matiin dulu beb, itu yang bikin susah dihapus. Ya masa mau pergi lampu nyala terus. Hemat listrik dong, harus diingat itu. Balik lagi. Lalu warga juga takut air tanah tercemar kalau rumahnya dekat kuburan. Ya elah nggak usah dekat kuburan, air tanah di Jakarta aja udah berwarna dan beraroma aneh. Ada yang biru kekuningan, ada yang bau-bau rendeman cucian. Kelar mandi bukannya wangi bunga staman, yang ada ketek lo karatannya. Ketek apa kolong mobil, kena air karatan. Ada juga yang khawatir nilai jual rumahnya turun kalau dekat area kuburan. Come on, nggak selalu turun. Asal lokasi strategis, harga tetap fantastis. Malah bisa jadi promo tambahan. Dijual rumah strategis, 5 menit ke sekolah, 5 menit ke rumah sakit, 5 menit dari pintu tol, dan 5 menit ke pintu sorga. Hanya 100 miliar saja. Promo hanya untuk hari ini. Senin harga naik. Lah, udah hari Senin ini. Nah, udah naik dong. Kayak beli aja. Jangan lupa isi token listrik di rumah mertua Permai. Kepala Distamhut DKI Jakarta Fajar Sauri berharap dengan memilih TPU Tegal Alur, perluasan area makam yang bersebelahan langsung dengan TPU lama bisa berjalan lebih mudah. Karena warga sudah biasa sama aktivitas pemakaman di sekitarnya. Misalnya nih rumah lo deket makam. Pemandangan batu nisan udah biasa, dianggapnya hiasan taman minimalis. Lihat gundukan kuburan udah kayak lihat halang rintang waktu tesim. Di Samsat. Nggak ada serem-seremnya. Masih kalah serem sama suara token listrik. Apalagi di rumah mertua Permai tadi. Pas tokennya nyala, nit. Siapa yang bayar nih, gua apa mertua ya? Serem tuh ya suaranya ya. Ternyata bukan suara token listrik. Mertua lagi mundurin truk semen. Mau bikin lo jadi batu. Selain memperluas lahan pemakaman di wilayah sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga membuka opsi kerjasama dengan daerah lain untuk solusi jangka panjang. Fajar bilang kalau rencana itu sudah mulai dibahas dan dalam pengkajian secara internal, tapi Fajar juga menekankan kalau kebijakan semacam itu perlu perencanaan matang mulai dari aspek hukum antar wilayah hingga kesiapan infrastruktur pemakaman di daerah tujuan. Simpelnya kayak mau titip saudara nginep di rumah temen harus ada izinnya, tanya dulu aturan rumahnya, sopan santunnya gimana. Iya betul. Jangan sampai asal nitip yang ada temen lu marah. Ya. Ini mau nitip saudara apa nitip masalah? Bisa. Mana nggak bantu bayar token listrik lagi. Nah. Kan udah bunyi tuh tit. Ternyata truk semennya mertua. Mundur mulu dari tadi kali truk. Jadi krisis lahan pemakaman di ibu kota bukan masalah baru tapi udah jadi masalah lama. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna bilang kalau krisis lahan pemakaman di Jakarta sudah terjadi sejak tahun 2007-an. Tapi yang jadi masalah adalah nggak semua TPU di Jakarta tanahnya benar-benar milik Pemprov. Alias masih banyak TPU yang sudah dikelola Pemprov tapi aset tanahnya punya masyarakat atau tanah wakaf. Nah ini yang repot. Ibarat ngerawat jodoh orang, udah diantar jemput tiap hari, ajak jalan-jalan, dikasih perhatian, nggak diapa-apain. Emang mau diapain, digoreng. Nikahnya sama yang lain. Padahal kan tinggal ngomong, kau tolong bilang cintakah tidak, cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Masalah lain yang bikin lahan pemakaman semakin krisis adalah Jakarta selalu bisa membangun gedung tinggi, entah itu meminggirkan warga asli atau mengorbankan lahan bagi yang sudah mati.
Yayat juga menunjukkan kalau angka kematian di Jakarta bisa mencapai 100 hingga 120 orang per hari. Tapi sayangnya sudah 18 tahun krisis lahan permakaman terjadi, Pemprov Jakarta belum juga menemukan solusi yang konkret buat mengatasinya. Intinya tiap hari ada kedukaan, sejak lama sudah krisis lahan tapi solusinya masih dalam perencanaan. Ibarat udah kenal lama, tiap hari ketemu, udah tahu lebih kurangnya, tapi nggak pernah jadian di antara kau dan A. Di antara kau dan A. Gitu. Cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku nggak main-main. Udahlah ya. Lanjut aja lagi. Sekarang kamu sama yang lain. Sekarang dari 80 TPU yang ada di seluruh wilayah Jakarta, 69 TPU sudah sold out. Cuma bisa digunakan dengan sistem tumpang atau ditumpuk. Jadi gak hunian, gak kuburan, semuanya udah vertikal. Kalau nasib penonton kan horizontal. Flat, datar aja. Dari awal tahun sampai mau akhir tahun. Hanya aja. Tapi semangat penonton perlu diacungi jempol. Luar biasa, Ultraman semua. Swatch. Kalau dadanya kelap-kelip itu berarti saldonya udah tipis. Udah sekarat. Sementara kalau melihat kapasitas lahan yang ada, Kadis Tamhut DKI Fajar Sauri bilang kalau lahan yang available sebanyak 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU. Yakni TPU Rawat-Rate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Rorotan, Cipinang Besar, Tanah Kusir, Serengseng Sawah, Kampung Kandang, Tegal Alur, dan Pegadungan. Dan jika melihat rata-rata jumlah kematian yang mencapai 100 hingga 120 orang meninggal per hari, maka sisa kapasitas itu cuma cukup buat 3 tahun ke depan. Bayangin 3 tahun lagi habis tuh lahan. Makanya penonton jangan stres. Jaga kesehatan. Biar nggak sakit. Ya. Nggak menu-menuhin makam. Yang penting sehat terus penonton ya. Lahan makam yang makin dikit ini bikin gombalan andalan nggak berlaku. Oh, kayak gimana tuh? Biasanya orang ngegombal, aku akan setia sampai maut memisahkan kita. Udah maut juga nggak bisa pisah. Wong jasadnya ditumpuk. Melihat susahnya mencari lahan permakaman membuat banyak warga Jakarta yang khawatir dan akhirnya memilih dimakamkan di kampung halaman. Orang yang tinggal di Jakarta itu orang yang sabar dan pasrah. Bayangin aja, pas hidup kerja sampai nggak bisa cuti lebaran. Pas meninggal malah terpaksa mudik ke kampung halaman. Jadi banyak warga nggak mau makamnya ditumpang orang lain. Ya iyalah, hidup aja udah sering ditumpangin orang. Masa meninggal ditumpangin juga. Meski pemakaman di kampung halaman akan memakan biaya lebih mahal, warga rela menabung. Bahkan menyisihkan sebagian uang pensiun hanya untuk membeli lahan makam di kampung. Dan mempersiapkan biaya ambulan dan keperluan lainnya. Memang hidup di Jakarta udah seabsurd itu. Udah mirip perpisahan di drama-drama percintaan. Tapi pisahnya bukan karena nggak dapet restu calon ibu mertua. Tapi nggak direstui sama ibu kota. Ibu kota kejam. Kesenjangan restu. Jadi seperti yang tadi udah saya jabarkan, karena lahan terbatas, maka satu liang lahat di Jakarta bisa ditumpuk 2 hingga 3 orang. Salah satunya terjadi di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sudah banyak makam yang ditumpuk karena keterbatasan lahan. Tapi buat taruh jenazah secara tumpang gak bisa sembarang. Ada aturan, ada syaratnya. Harus ada hubungan darah atau satu keluarga. Bayangin kalau nggak satu keluarga kan bisa repot. Penghuni lama sama penghuni baru bisa awkward tuh. Harus kenalan dulu. Ya. Mau ngomongin warisan juga nggak nyambung kan ya.
Apalagi kalau keluarga penghuni baru dan keluarga penghuni lama nengok barengan. Nah, benar ziarah kubur bareng. Bisa kacau nih. Iya. Misalnya nih keluarga penghuni baru bilang, maaf ya keluarga saya numpang makam. Keluarga penghuni lama bilang, iya nggak apa-apa asal jangan lupa split token ya. Udah dikubur aja masih mikirin token ya. Masih ada bunyi tit. Masih aja mertua mundurin truk semen. Mundur lagi. Ternyata emang nggak tahu cara mundurinnya. Nggak tahu cara majuinnya. Kok jadi nggak tahu cara mundurinnya. Nggak tahu cara majuinnya. Ya. Mundur tuh dari rumah sampai makam. Kalah Dominic Toretto. Dan saat menumpuk makam, pihak pengelola TPU wajib memberikan informasi kepada pihak keluarga. Ini yang penting, jangan sampai nggak dikasih tahu. Medsos aja ada fitur mention. Masa urusan makam nggak dikasih information? Penonton kan sukanya staycation. Harapannya. Stay doang, vacationnya ntar-ntar. Terkait ini saya nggak asal ngomong ya. Karena ada peristiwa aneh yang dialami oleh warga Manggarai namanya Sari. Sari kehilangan makam kakaknya, Suwanda, karena tiba-tiba ditumpuk makam orang lain yang sama sekali tidak dia kenal. Padahal jenazah kakaknya baru 40 hari dikuburkan di TPU Menteng Pulo. Bayangin masih 40 hari udah hilang. Di rumah masih pengajian 40 harian, tapi makam kakaknya udah ditumpuk sama orang. Miris, perasaan sedih dan kecewa menggelayuti hati Sari dan juga keluarganya sampai saat ini karena kuburan Suwanda nggak jelas hilang kemana. Sari dan keluarga juga sempat menanyakan hilangnya makam Suwanda ke pihak pengelola TPU, tapi pengelola lepas tangan begitu saja. Bahkan dia juga bilang kalau pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun ke pihak keluarga dan mengambil keputusan sepihak dengan menghilangkan makam Suwanda begitu saja. Sari dengan kecewa menekankan kalau pihak keluarga sampai saat ini nggak ikhlas makam kakaknya hilang begitu saja. Hal serupa tidak cuma dialami Sari. Warga Manggarai lain bernama Eki Wiratama juga kehilangan makam kakeknya di TPU Menteng Pulo. Lagi-lagi tidak ada informasi dari pihak pengelola. Eki bercerita kalau dulu dia dan pamannya rutin menengok, mengurus, bahkan rutin membayar biaya retribusi makam kakeknya. Tapi sekitar tahun 2011 di saat paman Eki sudah tidak bekerja dan lewat membayar retribusinya, kuburan kakek Eki langsung hilang seketika. Parah ini, parah. Itu lapak kuburan apa slot parkir langganan. Telat bayar langsung ganti pelanggan. Eki bilang saat itu dia kaget karena nisan kakeknya sudah diganti dengan nisan orang lain. Eki dan keluarga akhirnya berkali-kali mencari makam kakeknya dengan mengelilingi TPU, tetapi hasilnya nihil. Eki sedih karena sampai detik ini tidak mengetahui persis nasib makam kakeknya dan pihak keluarga kecewa berat dengan sikap pihak pengelola yang menghilangkan makam kakeknya tanpa memberi kabar kepada pihak keluarga. Kisah warga tadi mencerminkan kalau ini bukan cuma soal krisis lahan pemakaman, tapi juga krisis perhatian. Perhatian mengurus warga dari awal hidup hingga akhir mata tertutup. Sungguh ironis di saat hidup warga Jakarta berebut untuk bertahan dan saat meninggal mereka berebut permakaman. Jakarta kota penuh harapan. Tapi minim tempat peristirahatan. Krisis makam ini tentu jadi pengingat buat Jakarta, jangan hanya pintar menerima orang datang tapi gelagapan saat warganya berpulang. Ingat hidup perlu ruang, mati perlu tenang. Semua butuh tempat meski hanya sepetak liang lahat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.